Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ternak dan budidaya maggot BSF. Dalam menetaskan telur, ada beberapa faktor yang mengakibatkan telur tidak menetas. Ikuti videonya sampai selesai. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah indukannya. Indukannya itu pakannya terjamin, terutama kandungan proteinnya. Termasuk maggot BSF ini adalah salah satu pakan alternatif yang sangat, bahkan di tempat kita bukan alternatif lagi, menjadi pokok pakan indukan karena proteinnya sangat banyak. Ya, harus indukannya terlalu muda atau terlalu masih sangat muda, atau telur pertama dari indukan ayam yang baru menelor. Itu biasanya induk pertama itu kurang bagus untuk ditetaskan, yang mengakibatkan tidak menetas atau tidak fertil bahkan. Maka dari itu pilihlah indukan telur-telurnya dari indukan yang sudah berumur, yang sudah siap untuk menjadi indukan yang berkualitas. Hal yang terpenting dalam penetasan telur adalah suhu. Jadi suhu ini harus pas, pengaturan suhu harus pas, jangan terlalu panas, jangan terlalu lembabnya terlalu tinggi. Kalau terlalu panas biasanya telur menjadi kering, kelembapannya kurang, menjadi kering. Calon DOC atau DOD itu menjadi kering, akhirnya gagal menetas. Padahal embrio perkembangannya sudah bagus, karena suhunya terlalu panas akhirnya dia kering. Terlalu kering tidak bisa memecahkan cangkangnya, atau terlalu lembab, terlalu tinggi itu juga terlalu basah, akhirnya nantinya DOD-nya atau DOC-nya yang mengakibatkan dia juga gagal memecahkan cangkangnya. Terus juga rasio perbandingan antara jantan dan betina ini juga bisa mengakibatkan gagal menetas untuk telurnya. Karena apa? Rasio perbandingan jantan dan betina itu yang bagus antara satu pejantan dibanding atau bandingannya dengan 5 betina itu kalau di kandang bukan umbaran tapi kandang-kandang yang di postal itu namanya. Itu sangat harus diperhatikan perbandingannya. Beda dengan kalau di alam liar, mau 1:8 nggak masalah kalau di alam liar. Karena apa? Dia tidak stres dan selalu bergerak. Beda dengan di kandang indukan yang dibikin. Terus penyimpanan telur terlalu lama. Kemarin sudah saya sampaikan, telur yang bagus untuk ditetaskan itu 4-5 hari itu paling bagus. Jangan sampai lebih dari 7 hari. Kalau dipaksakan lebih dari 7 hari, kualitas telurnya menurun. Akhirnya perkembangan embrionya menjadi lemah dan gagal menetas. Akhirnya tidak menetas. Pembalikan telur harus teratur. Jadi jangan sampai nggak teratur. Itu mengakibatkan nanti perkembangan sel-sel dalam telur tidak sempurna kalau misalkan pembalikan telur itu tidak sempurna atau tidak teratur. Kalau misalkan tidak teratur, itu mengakibatkan sel-sel telur perkembangannya tidak bagus atau tidak sempurna. Maka pembalikan telur itu sangat penting bagian itu. Posisi DOC atau DOD itu sungsang, nggak manusia saja, itu juga termasuk DOC atau DOD di dalam telur itu menjadi sungsang. Itu faktornya 3 hari awal itu dibolak-balik. Jadi kalau kemarin sudah cara menetaskan sudah saya jelaskan mengapa 3 hari pertama itu tidak boleh dibolak-balik, karena embrio itu masih menata untuk calon pemecahan cangkangnya di mana itu masih menata. Nanti kalau dibolak-balik akhirnya tidak pas, akhirnya menjadi sungsang kalau misalkan dibolak-balik di 3 hari awal. Sebab sungsang itu indukannya terlalu tua, itu juga bisa menyebabkan DOD atau DOC-nya menjadi sungsang embrionya. Terus lagi yang menjadi sebab telur tidak gagal menetas itu misalkan ada DOC atau DOD
yang menetas dan dia berpindah ke telur yang belum saatnya menetas. Akhirnya cairan-cairan menjadi lengket di telur. Akhirnya DOC atau DOD-nya susah untuk memecahkan cangkangnya. Nah, itu biasanya seperti ini. Kalau misalkan telur-telur yang dibagi beberapa atau memasukkannya tidak barengan seperti ini, cuma disekat-sekat, ini kan umurnya beda-beda. Nah, ini rawan seperti itu, jadi harus selalu diperhatikan kalau sudah menetas. Terus lagi kemarin sudah saya jelaskan, yaitu telur bocor atau telur ada lubangnya atau retak. Nah, seperti ini contohnya, belum saya buang, ini buat contoh. Nah, ini pori-porinya sangat atau ada lubang sekecil apapun itu lubangnya, sejarum apa akhirnya keluar seperti ini cairannya. Nah, ini kalau dipaksakan tetap tidak menetas, ini dibuang biar tidak mengenai lengket-lengket ke telur yang lain. Jadi sebelum menetaskan telur harus diperhatikan dari mulai cara penetasan, terus faktor-faktor sebelum membuat mesin tetas, dan cara merakitnya, cara mengatur suhunya, dan juga cara kita harus tahu faktor-faktor yang mengakibatkan tidak menetas, kita harus tahu. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.